Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, nice to meet you. Bertemu lagi dengan saya Mr. Farid di mata pelajaran Bahasa Inggris. Hari ini kita mau belajar apa sih? Ya, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyatakan kegiatan yang akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya berikan contoh terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sebenarnya kita sering kok menggunakan setiap hari. Contoh yang pertama, saya akan pergi ke sekolah. Itu kalimat positif. Kalimat negatifnya, saya tidak akan pergi ke sekolah besok. Kalimat interrogatifnya, akankah saya pergi ke sekolah besok? Nah, ketika ada pertanyaan akankah saya pergi ke sekolah besok, jawabannya hanya ada dua kemungkinan, antara ya dan tidak, tergantung situasi. Kalau memang pergi ke sekolah ya berarti jawabannya iya. Kalau tidak ke sekolah berarti jawabannya tidak. Nah, lantas bagaimana sih cara menyatakan kegiatan yang akan dilakukan? Dalam bahasa Inggris kita dapat menggunakan kata will. Will di sini berarti akan kalau dalam bahasa Indonesia. Lantas bagaimana cara menyusunnya menjadi sebuah kalimat? Nah, di sini saya sudah menuliskan formulanya atau rumusnya ya. Yang pertama, subjek terlebih dahulu. Kita ingat subjek dalam bahasa Inggris ada I, you, we, they, she, he, it. Plus will plus verb dalam bentuk satu. Ingat, verb dalam bentuk satu. Jadi tidak ada berbentuk yang ing itu ya. Yang asalnya study berubah menjadi studying, itu nggak ada. Contohnya, she will study math tonight. Dia akan belajar matematika nanti malam. Kenapa kok nanti? Karena ini kan akan. Akan itu kan belum terjadi. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah kalimat positif. Subject plus will plus verb one. Next. Lantas bagaimana cara menyatakan tidak akan? Nah, kita bisa menggunakan kata will not. Will not dalam bahasa Indonesia berarti tidak akan. Nah, formulanya adalah kita bisa menaruh pertama adalah subject plus will not plus verb one. Kita ingat subjek tadi I, you, we, they, she, he, it. Nah, for example, sebagai contoh, she will not study hard tonight. Dia tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh nanti malam. Will not ini artinya apa tadi? Tidak akan. Selanjutnya, kalimat tanya dengan menggunakan will. Kalau tadi will, yang kedua will not, yang sekarang kita menggunakan will-nya di depan. Kalau will tadi akan, kalau ini dirubah di depan menjadi akankah. Will plus subject plus verb 1. Jangan lupa kalau kalimat tanya atau kalimat interrogatif ditambahi tanda tanya. For example, will she study math tonight? Akankah, karena will kan akan. Kalau ini berubah di depan, berubah menjadi akankah. Akankah dia belajar matematika nanti malam? Kalau iya, yes, she will. Kalau no, no, she will not. Jawaban tergantung kenyataan ilustrasi. Kalau semisal dia memang nanti malam belajar matematika, jawabannya yes. Kalau ternyata nanti malam dia belajar bahasa Inggris,
Jawabannya will not. Oke. Rangkuman. Ini saya kasih contoh tadi ya, dari beberapa contoh. Kalimat positifnya, she will study math tonight. Dia akan belajar matematika nanti malam. Negatifnya, she will not study math tonight. Dia tidak akan belajar matematika nanti malam. Kalimat interrogatifnya, will she study math tonight? Akankah dia belajar matematika nanti malam? Ini sebenarnya gampang. Will-nya tinggal geser ke depan. Ya, kalau kalimat negatif tinggal nambahi not. Nah, di sini saya sudah memberikan 2 soal latihan. Coba kalian nanti kerjakan di buku kalian masing-masing. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.